Pips, welcome back to Link Up. Jadi video ini video spesial. Gue bakal ngerekam kegiatan gue selama liburan. Kenapa bisa ngerekam kegiatan selama liburan? Jadi kebetulan kali ini lagi bertepatan momennya sama libur lebaran, libur Idul Fitri. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin buat kalian yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri, dan mohon maaf lahir dan batin. Dan karena pas gue di rumah aja, gue mau ngasih lihat kalian kegiatan gue selama liburan. Tapi mungkin nggak bakal sespesifik itu ya, karena sebenarnya gue bukan tipe orang yang kalau liburan itu jalan-jalan, pergi-pergi, atau nongkrong-nongkrong gitu. Gue lebih suka menghabiskan liburan itu buat istirahat di rumah. Jadi kayaknya kebanyakan bakal banyak kegiatan yang malah di rumah aja. Semoga aja kalian juga gak bosen ya. Mungkin gue kasih gambaran singkatnya dulu kali ya. Gue biasanya bangun pagi itu gue selalu baca doa, ngelakuin aktivitas dulu, nyelesain aktivitas di kamar. Abis itu gue sarapan. Biasanya sarapannya nggak berat-berat, biasanya cuma makan roti atau mungkin makan mie gitu-gitu doang. Abis itu gue bakal duduk dulu, nggak langsung mandi. Kenapa? Karena gue pernah baca bahwa kalau abis selesai makan itu nggak boleh langsung mandi, kayak nggak bagus gitu buat pencernaan. Gue nggak tahu sih ya benar atau enggak, karena gue juga cuma baca dari artikel. Tapi menurut gue kalau hal yang baik, yang bisa dan mudah juga kan untuk dilakukan, gue bakal lakukan itu. Jadi gue pernah baca bahwa selesai makan nggak boleh langsung mandi. Jadi gue biasanya selesai sarapan, gue duduk dulu, tunggu sebentar, sekitar paling sebentar setengah jam. Gue seingat gue bacanya gitu, seenggaknya kasih waktu setengah jam buat usus kita memproses makanan yang ada di perut. Paling sebentar setengah jam. Abis itu gue mandi. Nah, abis mandi gue beres-beres, ya udah. Biasanya gue cuman nonton YouTube atau yang ngelakuin aktivitas yang normal-normal aja. Terus nanti abis itu makan siang. Abis makan siang, kalau bukan hari libur, biasanya gue langsung pergi ngajar. Tapi kalau misalnya hari libur, ya gue santai-santai aja nonton, atau mungkin ya nonton sendiri ataupun bareng sama adik gue, atau ngelakuin aktivitas lain. Abis itu ya udah, nggak kerasa pasti langsung. Kalau kita di rumah pasti kayak gitu nggak sih? Kalian kayak gitu nggak? Kalau misalnya di rumah itu kayaknya nggak kerasa deh waktunya, kayak tiba-tiba udah sore lagi, udah harus mandi lagi, habis itu makan malam. Kalau malam udah kayak istirahat aja gitu deh. Jadi video selama liburan bakal dimulai hari ini. Jadi hari ini gue karena nggak ada kegiatan dan di rumah aja, mau nonton. Gue biasanya suka nonton yang menghibur dan bikin ketawa. Jadi seperti biasa, hari ini gue akan nonton Running Man. 본인 깎여요. 반란 여부 살짝 동시에 공개할게요. 하나, 둘, 셋. 나 반란. 카 팀장님은 32,000원 되고요. 준환이하고 지인은 어때? 오프닝보다 조금 약간 좀 덜어. Oke, jadi udah selesai nontonnya. Hari ini cuma nonton doang di rumah, dan tinggal gak tahu buat video buat besok lagi. Mungkin nanti juga bakal ngerekam ngedit dikit, terus bakal dilanjutin lagi besok.
Halo Pips, jadi hari ini rencananya gue mau nonton di bioskop film KKN Desa Penari. Jadi untuk vlog hari ini gue bakal nunjukin proses gue beres-beres sampai nanti mungkin nanti setelah nonton gue bakal kasih opini gue gimana tentang filmnya. Jadi ikutin terus ya. 깊은 바다 속에서 널 데리러 왔어. 어째 너는 잊어버려 우린 함께야 네 모습이 보여 Well everything 보여 Would you like to swim in the sky 우리 멀리 Cause baby 너 여기밖은 좋아. Oke, jadi tadi gue udah beres-beres, sudah selesai makan juga. Sekarang saatnya mau ganti baju. Setelah ganti baju, udah deh selesai dan bakal OTW ke bioskop. Halo Pips, jadi gue udah di rumah lagi, udah selesai nonton filmnya. Dan menurut gue bukan memberi komentar sebagai orang yang ahli ya, karena gue memang bukan di bidangnya. Tapi kalau menurut gue sebagai orang awam, filmnya bagus. Juga gue sebenarnya udah pernah baca kan, pasti kalian juga tahu dong, dia waktu itu pernah ada masa-masanya dimana heboh banget tuh ceritanya. Gue udah pernah baca versi tulisannya, versi ceritanya yang punya dua sudut pandang, kalau nggak salah dari sudut pandang si Nur dan si Widya kalau nggak salah, karena itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Tapi filmnya nggak mengecewakan sih. Jadi kadang kan ada tuh ya film yang kita udah pernah baca ceritanya, film yang diangkat dari buku, dari novel atau sebagainya, terus kita udah tahu ceritanya, terus jadi kayak udah ketebak gitu. Tapi kali ini kita tahu ceritanya tapi nggak bikin kita kayak ini mah ketebak. Malah menurut gue sebagai orang awam, gue cukup puas dengan ceritanya. Kenapa? Karena saat baca tweetnya, entah gue bukannya orang yang gak suka baca buku, gue suka juga baca-baca cerita. Cuman saat baca itu cerita kayaknya kurang bisa tergambar gitu loh. Iya paham dari segi keseluruhan ceritanya tuh paham, tapi dengan dia di audio visual kayak gini, dibikin filmnya itu kayaknya lebih real dan lebih jelas gitu loh. Kayak ada beberapa bagian kan, karena itu ceritanya juga panjang ya, ada bagian yang kayak tiba-tiba misalnya si A begini gitu, terus gue bakal mikir si A ini tadi yang mana ya gitu, kayak udah lupa gitu loh dia awalnya, dia ini yang dari awal rese atau bukan ya gitu.
Tapi karena dia dibikin audiovisual, dibikin filmnya, jadi lebih kerasa kan. Jadi kita tahu walaupun kita nggak ingat namanya, seenggaknya kan kita tahu mukanya. Oh ini yang ini dari awal, yang rese, yang gini gitu. Kayaknya sih kalau dari cerita juga kayaknya nggak banyak dirubah, karena disitunya juga tertulis berdasarkan tweet yang beberapa tahun silam gitu. Jadi kan nggak mungkin juga dia ngerubah banyak alur ceritanya. Jadi tapi ya dari segi horornya dia nggak terlalu setan-setan yang menakutkan, yang mukanya hancur, yang serem-serem, yang setiap adegan tuh ada setannya tuh dari gelap muncul segala macam. Itu kayaknya sih enggak. Gimana ya ngomongnya? Ya dia mengejutkan, tapi mungkin juga karena udah tahu ceritanya ya. Kadang ada beberapa part yang kayak gue tau, oh ini setannya mau muncul nih gitu. Tapi ya nggak seserem itu sih setannya, nggak yang sampai bikin nggak bisa tidur kalau menurut gue. Tapi bagus. Karena emang cerita aslinya kan emang udah bagus. Diangkat jadi film, jadi tambah bagus. Karena dia audiovisual, kita benar-benar bisa ngelihat dari yang awalnya cuma ngebayangin mana sih napak tilas tuh apanya gitu, terus kolam pemandiannya apa sih gitu kan, terus kok kamar mandinya kayak mana gitu-gitu. Di film ini benar-benar kelihatan banget kayak gitu kan, kayak digambarkan dengan baik dari segi ceritanya. Terus untuk pemainnya, oh juga di film itu entah gue yang receh entah gimana ya, tapi menurut gue ada beberapa diselipkan humor-humor, jadi nggak tegang-tegang banget gitu, kayak masih bisa ketawa nontonnya. Nggak yang deg-degan itu yang dari awal sampai akhir tegang, terus enggak. Jadi kayak kita dibawa deg-degan terus kayak kalem, terus ada ketawa-ketawanya dikit, terus nanti tiba-tiba dia mulai naik lagi, terus tegang lagi gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau boleh gue kasih nilai, dia nilainya 4,5/5 karena memang bagus, sebagus itu. Dari segi ceritanya dapet, dari segi penggambaran filmnya, walaupun kita udah tahu ceritanya, itu gak bakal bikin kayak ini mah gampang ditebak, abis ini gitu, enggak. Mungkin entah karena memang udah lama juga gitu kan ya, itu treat terkenalnya, cuman tetap layak untuk ditonton kalau kalian pencinta horor. Itu benar-benar layak sih buat ditonton. Tapi tadi nggak seramai itu sih itunya, ruangan bioskopnya. Oke, jadi begitu. Kalau kalian mau nonton, boleh banget rekomen. Segitu dulu deh opini dari gue. Jadi kegiatan hari ini seperti yang tadi udah kalian lihat, gue beres-beres dan gue nonton bioskop. Entah besok mau ngapain lagi ya, belum ada ide besok mau ngapain. Tungguin aja. Halo Pips. Jadi gue udah mikirin dari kemarin, gue bingung banget mau ngerekam apa lagi. Karena memang liburan gue itu doang, nggak ngapa-ngapain, emang cuma di rumah doang. Karena tujuan liburannya emang buat istirahat doang. Jadi setelah gue pikir-pikir hari ini mau ngapain, dan akhirnya emang kebetulan juga pas dengan hari gue maskeran. Jadi gue bakal nunjukin ke kalian, kebetulan juga maskernya baru, jadi sekalian bakal gue review gimana tentang maskernya. Di hari ini gue mau maskeran pakai masker ini Mugwort, gak tahu mereknya ini. Dan ini baru gue cobain. Gue bakal kasih tahu gimana kesan gue setelah makainya. Gue pakai dulu ya.
Nah, jadi udah selesai dan udah gue bilas. Tadi gue nunggu 15 menit. Begitu sudah 15 menit langsung dibilas. Dan ya beginilah, nggak terlalu signifikan banget bedanya. Tapi saat pakai itu, begitu diaplikasikan tuh ada sensasi dingin-dingin. Dan itu yang bikin gue suka sih. Entah kenapa gue suka aja gitu kalau misalnya pakai masker atau apa yang ada dingin-dinginnya. Dan itu ada sensasi dinginnya, bukan ada, malah enak sih sensasi dinginnya itu kayak apa ya? Pokoknya dingin lah. Dia ada sensasi dinginnya, memang kayaknya ada tulisannya sih cooling sensation gitu. Dan setelah dipakai, dia itu teksturnya enggak yang ngebeku. Kan ada kebanyakan masker yang aku pakai, kalau maskernya tipenya yang dicuci lagi itu tipenya kalau udah 15 menit itu kan kering gitu ya. Entah gue makainya kebanyakan, entah memang dia yang begitu, tapi dia itu kayaknya sih gak bisa kering banget gitu loh. Jadi tetap seperti tekstur dia gitu, kayak apa ya, mirip seperti odol. Enggak sih, enggak kayak odol juga ya. Ya tapi adalah kayak beberapa odol yang kayak gitu teksturnya. Jadi dia nggak beku banget. Jadi tetap nggak ngering. Jadi tetap walaupun nggak kering tapi tetap gue cuci karena udah 15 menit. Juga setelah dibilas, pas dibilas itu dia kembali mencair seperti semula pastinya. Juga jadi ada sensasi lengketnya sih, tapi nggak ganggu karena setelah dibilas beberapa kali jadi bersih. Dan kayaknya sih dia bagus ya dipakai karena setelahnya kulitnya jadi kerasa lebih lembut gitu, kayak nggak lebih lembut sih, lebih apa ya? Iya bisa dibilang lebih lembut lah, kayak dipegang tuh enak gitu. Tahu kan sensasinya pasti kayak gimana ya, kayak bersih gitu. Nah, itu ungkapan yang tepat, kayak bersih gitu rasanya. Jadi gitu review maskernya. Jadi nanti kalau misalnya ada kegiatan lain yang gue lakukan hari ini dan menarik, bakal gue rekam lagi. Kalau enggak, kita lanjut ke hari besoknya. Hello Pips, jadi hari ini gue mau olahraga. Baru-baru ini juga sebenarnya gue mulai olahraga dan kebetulan tapi gue olahraganya kadang selang-seling, kayak seenggak-enggaknya minimal perenggangan lah, biarin nggak kaku-kaku amat. Dan jadi hari ini gue mau ngasih lihat ke kalian jadwal gue kalau lagi olahraga. Mendekati akhir-akhir liburan, jadi juga udah mau selesai vlognya. Dan hari ini gue mau ngutek kuku karena ini kutek yang sekarang sudah sangat buruk rubah, sudah bolong-bolong, tidak berbentuk. Jadi hari ini bakal gue betulin dan bakal gue ganti yang baru. Alasannya adalah yang pertama, kapas karena perlu dihapus dulu yang lama. Terus juga ada
harus dikasih base dulu supaya dia lebih awet, terus kukunya juga nggak rusak. Terus terakhir setelah, jadi urutannya kalau gue base terus kuteknya sesuai dengan apa yang mau dipakai, terus yang terakhir top ini supaya lebih awet gitu. Dan hari ini gue bakal dibantu sama adik gue, dia ada di balik kamera tapi dia tidak mau terlihat, jadi kemungkinan nanti waktu gituin kuteknya bakal kelihatan tangannya doang. Dan sekarang pertama-tama gue mau bersihin dulu kuteknya. Kamu bantuin nggak? Mau dibantuin tak? Ini caranya gini, ini dibuka, dipeperin aja ke kapasnya kayak mau bersihin muka. Terus tinggal di ini dulu. Terus kadang kalau masih tebel, tadi kan tebel ya masih kuteknya, bakalan tuang ini. Karena dia agak susah ngebersihinnya karena kan gue selalu kalau kan pakai base and top ya kan. Tapi gue nggak terlalu sering sih sampai ini kalau lagi kayak, bukannya sering sih, bisa dibilang sering, bukan nggak bisa bilang kalau cuma dikit tuh nggak hilang ya. Oke, gue bersihin dulu. Udah bersih semua. Jadi agak susah sih bersihinnya karena itu sebelumnya udah dipakein base kan, jadi dia agak kayak seakan-akan fondasinya gitu, ibarat fondasinya kuat, jadi dia agak susah bersihinnya, jadi agak berkali-kali. Ini sekarang udah bersih dan sekarang mau lanjut pakai yang baru. Oke, sekarang mau gue kasih pewarna yang ini. Jadi kali ini kukunya mau sebagian besar warna yang gelap. Jadi nanti ini tunggu kering dulu, habis itu yang warna biru mudanya bakal dikasih aksen-aksen gitu. Terus habis itu terakhir dikasih yang top, kutek kuning yang top lagi. Habis itu udah deh, nanti gue bakal kasih lihat lagi ke kalian hasil akhirnya gimana. Oke, jadi udah selesai kukunya, sudah selesai dikerjakan. Gak terlalu bagus tapi lumayan lah. Oke, sampai jumpa di hari berikutnya. Halo Pis, jadi video ini adalah video terakhir. Hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian vlog kegiatan selama liburan gue. Dan kegiatan yang bakal gue lakukan di hari ini adalah pergi ke gereja. Setelah pergi ke gereja, kayaknya gak ada lagi kegiatan yang gue lakuin. Yang lainnya tuh kayak rutinitas sehari-hari aja. Paling gue mungkin nonton lagi seperti biasa, atau ya ngelakuin aktivitas lainnya. Jadi kayaknya video buat
rangkaian kegiatan selama liburan bakal gue akhirin di sini. Terima kasih yang udah nonton, yang udah tetap setia nungguin video-video dari Link Up dan termasuk juga video gue kali ini. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.